Ini adalah biasanya terdiri dari bangsawan, yaitu rohaniawan, cendekiawan. Jadi Anda itu kalau masuk, ya masuk di situ kira-kira cendekiawan. Itu. Dan tuan tanah, termasuk juga pemodal. Nah, di bawah, yang paling bawah, grassroots, rakyat. Ya, rakyat. Oh, ini kok ada siapa itu? Pak Pengulu itu baru datang. Mohon izin telat, Pak. Jadi saksi mau nikahan ponakan. Tak pengen jadi Pengulu. Jadi itu grassroots, ya, objek penderita, atau saya sebut saja keset, ya. Kelompok welcome, ya. Karena semua merek keset welcome. Ya. Nah, ini menandakan munculnya demokrasi perwakilan di Inggris. Ya. Kalau raja memerlukan uang, maka dia bilang kepada lords untuk dimintakan kepada masyarakat. Yang bentuknya, kalau dulu kira-kira ya upeti gitu. Kalau sekarang pajak. Sehingga raja sering minta membutuhkan uang itu tugasnya lords inilah. Tapi bukan dari uangnya lords, tapi uangnya rakyat itu. Lord nggak mengeluarkan uang itu. Lama-lama karena raja kok terus-terusan dengan uang terus, ya, seganlah lords. Maka kemudian lords ini bikin keinginan kepada raja, kalau membutuhkan uang jangan insidentil dan terus-menerus, ya, karena akan menyulitkan di dalam memungut uangnya kepada raja itu, kepada rakyat itu. Bikin aja setahun, kebutuhannya di kerajaan apa, gitu. Kemudian butuhnya berapa, sehingga nanti ngitungnya gampang, minta uangnya kepada rakyat. Ini kemudian muncullah RAPBN itu sekarang, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu. Sehingga raja kalau butuh ya bikin RAPBN itu, RAPB, bukan negara, kerajaan ya, RAPBK ya, kira-kira begitu. Tetapi lama-kelamaan, yang namanya lords ini kan jumlahnya banyak, ribuan. Tidak semua lords punya konsen pada negara. Yang sukanya mancing terus ya ada, mancing ikan itu ya, nggak ngurus negara. Yang sukanya dugem juga banyak. Lama-kelamaan kemudian lords ini membuat suatu perwakilan yang dipilih di antara anggota lords itu sendiri. Kemudian keanggotaannya sampai mati. Nah, kemudian lords ini namanya, perwakilannya namanya House of Lords. Dan ini berkembang sampai sekarang berlaku. House of Lords, perwakilan bangsawan. Ya. Kemudian raja kalau membutuhkan sesuatu tidak ke Lords lagi, tapi kepada perwakilan Lords tadi itu. House of Lords tadi itu. Nah, kemudian setiap membutuhkan uang ke House of Lords lah tugasnya untuk memungut uang kepada masyarakat itu. Lama-kelamaan masyarakatnya juga terasa sebagai objek penderita, dipungut terus ya. Nah, dipungut terus, kemudian masyarakat berontak, ingin juga membuat perwakilan. Nah, tapi perwakilan ini selalu ditolak oleh House of Lords dan kerajaan. Karena dianggap kalau rakyat punya wakil, maka akan sulit untuk dipecah belah. Pungutannya sulit, karena harus melalui wakil.
Karena salah satu fungsi perwakilan adalah yang paling utama adalah sebagai transformator. Transformator itu bahasa apa itu? Elektronika ini. Maksudnya penghubung bisa, ya, pengubah bisa, penekan juga bisa. Ya. Artinya mungkin lebih tepat pada penghubung atau penekan. Ya. Suara Anda sebagai pribadi, jika ngomong di depan penguasa, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Anda sebagai wakil dari orang yang Anda wakili, ya, atau rakyat yang Anda wakili, maka suara Anda akan berbeda tekanannya daripada Anda sebagai pribadi. Itu maksudnya. Karena itu kemudian rakyat demo dengan membuat spanduk, ya, yang judulnya No Taxation Without Representation. Tidak ada pajak tanpa perwakilan. Tidak ada pungutan tanpa perwakilan. Sehingga apapun yang akan dipungut oleh kerajaan kepada rakyat, maka harus diketahui wakil rakyat. Dan tampaknya ini jadi sesuatu yang signifikan, akhirnya dijadikanlah rakyat mempunyai wakil. Yaitu House of Commons. House of Commons. Yang dalam sistem demokrasi atau sistem pemerintahan yang dalam zaman modern sekarang, House of Commons itu jadi majelis rendah itu sekarang. Atau kamar satu. Ya. Kalau di yang tadi, House of Lords jadi majelis tinggi atau kamar dua. Yang kemudian jadi parlemen bikameral itu. House of Lords dan House of Commons itu adalah kamar. Ya. Rumahnya namanya parliamen. House of Lords punya tugas dan fungsi, House of Commons juga punya tugas dan fungsi. Parliamen tidak punya tugas dan fungsi. Karena itu, jika House of Lords berkolaborasi membuat suatu produk, maka bentuknya undang-undang. Sebutannya undang-undang dibuat oleh parlemen. Itu. Ini cikal bakal di Inggris itu yang kemudian melahirkan demokrasi di Inggris, itu demokrasi perwakilan. Yang negaranya jadi kerajaan, ya, kemudian jadi kerajaan konstitusional itu. Ini di Inggris. Sebetulnya ini juga ditiru di Amerika Serikat, model parlemen dua kamar itu. House of Lords-nya itu karena di sana nggak ada bangsawan, tapi perwakilan negara bagian namanya Senat. Ya. DPR-nya House of Representative. Dalam satu rumah namanya Kongres. Nah, Kongres inilah pembuat undang-undangnya. Sama, ya. Nggak punya tugas dan fungsi Kongres ini. Yang kemudian nanti ditiru sama Indonesia, tapi agak salah nirunya itu ya. Sehingga memunculkan teori baru gitu ya. Jadi parlemen bukan bikameral, trikameral atau 2,5 kamar itu. Ya. Itu. Di Inggris. Ya. Di Perancis juga begitu, muncul gelombang demokratisasi yang Lafayette dulu termasuk yang membuatkan apa itu ikut berkiprah dalam pembuatan konstitusi Amerika, ya merancang ke negaranya sendiri, orang Perancis membuat konstitusi yang bersifat demokratis juga. Termasuk Jerman dan Italia, tapi Jerman dan Italia kemudian keburu munculnya Mussolini, Stalin, Hitler itu. Ya. Sehingga terjadi backlash waktu itu. Jadi demokrasi mulai muncul, terjadi backlash, ya. Ada model-model pemerintahan yang totaliter, otoriter, ya. Hitler di Jerman, Mussolini di Italia, ya. Stalin itu di Soviet kalau nggak salah ya. Itu yang pertama. Ya.
Kemudian sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua ini, ya. Karena setelah demokrasi muncul terjadi backlash, maka terjadi karena ada Hitler, Mussolini, Stalin ini terjadi gelombang peperangan yang muncul mulai Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua. Ya, fasisme dan totalitarisme ini berhasil dihancurkan setelah Perang Dunia Kedua dengan kemenangan sekutu, kekalahan dari Jerman termasuk Jepang. Ya. Sehingga yang dulu negara-negara yang mengatasnamakan demokrasi itu tapi ternyata adalah negara penjajah, muncul dekolonisasi besar-besaran, ya, yaitu sejak tahun 30-an ini, ya, mulai muncul negara-negara merdeka satu persatu, ya. Efeknya, ya, mulai India sampai efeknya Indonesia tahun 45 itu, ya. Sehingga ide demokrasi ini jadi sesuatu yang trendy, ya. Sehingga bahkan pada penelitian tahun 50, ya, UNESCO itu mengatakan demokrasi itu sebagai model sistem pemerintahan yang paling digemari hasil penelitian 100 negara itu. Nih. Dan pada tahun 30-an itu juga muncul ide-ide yang namanya negara kesejahteraan, ya, negara kesejahteraan, dan menginginkan adanya campur tangan negara seluas-luasnya itu. Kemudian pada tahun 58 terjadi backlash lagi, ya, muncul birokratik authoritarianisme karena terjadi dinamika internal di masing-masing negara yang welfare state itu. Ya. Apa? Ya mungkin keberatan negara. Keberatan karena di satu segi harus banyak ditangani oleh negara, tetapi negara tidak mempunyai tidak mempunyai keuangannya menurun, ya, welfare. Kemudian demokrasi ketiga tahun 74 timbul gerakan pro-demokrasi, yaitu di Eropa Selatan, Yunani, Amerika Latin, termasuk Asia, Eropa Timur dan Rusia. Ini sebetulnya ini diinisiasi, ya, oleh negara-negara yang menginginkan adanya utang sebetulnya, sehingga utang itu dihubungkan dengan demokrasi, maka muncul demokrasi itu, ya, atau yang mengatasnamakan demokrasi itu. Nih, itu dari segi politik. Dari segi ekonomi, ya, juga ada yang namanya megatrend dari John Naisbitt itu yang berupa ada dua gelombang, ya, gelombang privatisasi. Ya. Dan kalau semua ditangani negara, nggak mampu negara itu nanti, ya. Bahkan akan muncul lagi, ya, otoritarianisme kalau negara nanti menangani semuanya, karena menganggap bahwa semua yang akan ditangani negara, sehingga negara perlu upah lah, tanda kutip upah, untuk bahwa semuanya harus ikut saya. Muncul diregulasi, ya, muncul dibirokratisasi, baik Inggris, Jerman, Prancis, Jepang itu. Mulailah kemudian gerakan-gerakan privatisasi terhadap badan usaha pemerintah. Nah, ini berdampak ini pada Indonesia nanti, ya. Itu merembet terus itu, ya. Di Indonesia akan mulai juga ada unsur-unsur privatisasi. Pasal 33 mulai ditabrak-tabrak itu, ya. Itu. Bahkan sekarang sampai pada titik yang terendah, ya. Kemudian dari segi budaya ada perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, telekomunikasi, dan informasi yang mengharuskan adanya dunia menjadi satu karena begitu dekatnya. Tidak ada yang namanya
rahasia sekarang, ya semuanya bisa didengar, itu bahkan menjadi sekat-sekat negara menjadi hilang, ya. Itu, nah, semua kehidupan menjalankan proses globalisasi, budaya global melanda kemana-mana, ya. Sedangkan budaya lokal berusaha untuk bertahan. Yang tidak kuat ya hilang, ya. Justru yang terjadi adalah globalisasi, ya. Global yang ada unsur-unsur lokalnya. Atau istilahnya itu percampuran, ada percampuran budaya, ya. Secara budaya muncul budaya baru. Ini. Yang pada intinya welfare state yang timbul pada pertengahan abad 20, di mana tugas negara untuk kesehatan rakyat yang mengakibatkan timbul kelembagaan negara yang banyak. Ini. Nah, ini sebetulnya timbul kelembagaan negara yang banyak itu karena kebutuhan atau karena ketidakmampuan dari adanya lembaga negara yang ada itu. Sementara tuntutan keadaan politik, ekonomi, budaya yang liberal menuntut aspirasi rakyat yang terus-menerus, yang terus meningkat. Sehingga ada pengurangan peran negara untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan umum yang lebih memenuhi harapan rakyat. Ini yang terjadi. Karena itu harus ada perubahan dalam birokrasi dan administrasi publik. Maka muncul negara-negara yang tergabung dalam OECD itu, organisasi pembangunan kerjasama di bidang ekonomi, ya, yang mengembangkan kebijakan yang sama. Perlunya desentralisasi kewenangan. Sekarang nggak ada lagi sentralisasi. Kewenangan harus diberikan kepada bawahan seluas-luasnya. Ya, penilaian kembali tentang biaya yang efisien, ya, efisien. Walaupun di Indonesia ini sudah mulai, ya, zaman pemerintahan sekarang mulai diefisienkan tampaknya itu, ya, efisien. Bahkan sekarang super efisien sekarang, ya. Sekarang anggota DPR itu mengeluh semua sama anggota pemerintah, ya, daerah, karena lamsamnya juga sekitar 400-an itu sekarang per hari itu dengan perpres PP itu, ya, mengefisienkan dan semuanya apa itu tidak bisa diakal-akali, gitu, ya, by elektronik sudah. Memperkecil unit-unit organisasi pelayanan dan memprivatisasi yang sebelumnya di tangan pemerintah. Pemerintah harus cost efektif, ya. Pemerintah harus berorientasi pada konsumen dengan kualitas yang pasti. Penilaian kinerja yang terukur dan adanya reformasi terhadap biaya-biaya yang tidak efisien. Dan ini sudah dilaksanakan. Ya. Karena itu apa? Tuntutannya harus ada slimming down birokratik, pengetatan, ya, pengecilan, ya, yaitu dibentuk badan yang menerapkan prinsip efektif agar pelayanan umum benar-benar efektif, yang berupa dewan, badan, komisi, lembaga, agensi, otorita, dan lain-lain yang bisa independen, semi pemerintah atau pemerintah dan lain-lain. Maksudnya untuk efisiensi biaya, tapi kadang dibuat hanya ikut-ikutan dan tidak didesain secara matang. Akibatnya yang timbul justru inefisiensi dan biaya tinggi. Ini yang kemudian muncul komisi-komisi atau lembaga-lembaga negara yang nggak jelas itu. Tidak didesain dengan baik. Dalam konteks Indonesia dewasa ini pasca reformasi,
corak dan struktur negara kita juga mengalami dinamika yang sangat pesat. Apa? Muncul lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Namun sedikit membingungkan banyak pihak. Hal tersebut disebabkan oleh paradigma pembentukan lembaga yang kurang jelas. Ini. Lembaga atau komisi ini dibentuk sebagai pertanda ini. Disfungsionalisasi lembaga yang ada, ya, atau tuntutan demokrasi. Ya. Seperti contoh KPK itu nggak akan muncul kalau penegakan hukum, ya, di kejaksaan sama di kepolisian kan sudah baik. Karena kurang baik maka muncullah KPK itu, komisi itu. Ya. Jadi apa itu, semacam sementara ya, atau ad hoc sebetulnya KPK itu. Tapi karena kinerjanya tanda kutip ya dianggap lebih bagus daripada kinerja lembaga yang ada, ya, yang kompeten, ya. Akhirnya kalau KPK mau dibubarkan, malah yang ramai masyarakat sekarang. Gitu. Karena menurut masyarakat masih dibutuhkan ini. Ya, ini. Nah, kedudukan ini ya bisa dilihat dari ini, ya, bisa dari sejarahnya, filsafat, teori dan sebagainya. Ya, kalau dilihat dari perspektif sejarahnya, ya, lahirnya lembaga, ya, otorita atau apapun namanya termasuk komisi, ada yang merupakan tuntutan demokratisasi, ya. Misalkan ada KPU, ini ahli KPU-nya ada di sini ini, ya, tuh, tuh, ini kan tuntutan demokratisasi itu, ya. Dulu kan LPU, ya, sebelum zaman Orde Baru kan lembaga, miliknya pemerintah itu, ya kan. Sekarang independen, KPU. Tuh. Ada semangat pembatasan atau konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan sebenarnya. Untuk membatasi kekuasaan yang berlebihan. Dan dalam kerangka pelayanan publik. Ya, dengan adanya lembaga yang independen atau komisi atau apapun namanya, itu diharapkan pelayanan publiknya jadi membaik. Itu dari segi sejarah. Dari segi filsafat, ya, pembentukan komisi-komisi negara menimbulkan pertanyaan, untuk apa? Ya. Apakah memang tidak mampu lembaga yang ada itu? Ya. Kalau sudah mampu, apakah harus dihilangkan? Apa tetap itu komisi-komisi itu? Apakah memang dibutuhkan itu komisi-komisi itu? Sehingga sampai bikin ada komisi KPAI, atau komisi anak ya, KPAI itu. Ya. Komisi hak asasi manusia, sampai muncul hak asasi manusia perempuan. Ini dibedakan manusia laki-laki dan perempuan, jadi dibedakan saking banyaknya itu. Ya, itu yang secara filosofi itu kurang tepat itu sebetulnya. Ya, untuk apa? Jadi sebetulnya kalau mau dipakai disertasi bagus itu ya. Saya lihat nggak tahu di tempat di sini kok belum muncul ini. Apa itu? Untuk apanya itu? Ya. Dan mewakili siapa ini? Ini permasalahannya, paradigma baru apa yang diadopsi oleh amandemen Undang-Undang Dasar itu dalam rangka menata struktur negara dan lembaga-lembaga itu, serta mekanisme hubungan antara mereka itu. Sehingga kalau ini dianggap loh ya, pertanyaan sebenarnya nanti adalah apakah ini merupakan lembaga negara juga? Kalau merupakan lembaga negara itu muncul sengketa-sengketa yang nggak karu-karuan itu nanti, karena ada tumpang tindih juga nanti. Ya. Makanya mungkin
itu sudah disediakan mekanismenya melalui Mahkamah Konstitusi, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Nah, pertanyaannya ini apakah masuk dalam pengertian lembaga negara ini? Itu secara teoritis komisi-komisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara, ya, ditinjau dari trias politika lembaga negara, ditinjau dari organ negara, ditinjau dari lembaga negaranya. Ya. Ini sebetulnya harus dipertanyakan karena semakin banyak dan beragamnya lembaga negara mengakibatkan bias konsepsi lembaga negara tersebut. Jadi sebetulnya secara teoritis, filosofis sudah ketemu ini pertanyaan ini, ya. Tinggal dibikinkan tulisan aja. Secara normatif, nah, sumber kewenangan pembentukannya ini sangat beragam. Kalau Undang-Undang Dasar menyebut lembaga negara itu yaitu, ya, Presiden, DPR, MA, BPK, MK, ya, yang mereka sebut sederajat dan independen. Ada yang melalui ketetapan MPR, Komnas HAM itu. Apakah ini juga masuk lembaga negara? Ada yang melalui undang-undang, ya, apa itu? Komisi Kejaksaan Agung, Komisi BI, ya, KPU, itu pakai undang-undang, KPPU, itu Karmi ini, KPU, KPI, ya, melalui PP atau Kepres atau Perpres, ada KPN, Lemhanas, LIPI, BPN, LAN, dan sebagainya. Tumpang tindih gak karu-karuan nanti. Ada peraturan menteri KKI, ya, Perda, KPP, KPP itu apa itu? Ini muncul, ya. Secara normatif pun pembentukannya berbeda-beda. Tentunya kalau kita mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, ya, apakah ya kalau terjadi apa itu tumpang tindih, ada sengketa antar lembaga negara ini, tentunya ya kalau gampangannya ya berlaku terjadi konflik apa itu kepentingan di antara dua lembaga negara, ya mungkin bisa diberlakukan apa itu pakai asas-asas itu, ya kan. Tapi apakah bisa pakai asas ini lembaga negara? Katakan kalau lembaga negara, ya, maka perlu MK itu. Ya. Secara sosiologis ini keanekaragaman peran dan fungsi komisi negara antara lain sebagai lembaga pengawas, ada lembaga pengendali, pengawas. Ya. Ada yang disebut lembaga audit, ada lembaga pelayanan, ada negara atau lembaga bantu, ya. Ada lembaga penunjang demokrasi. Yang ini semuanya membebani negara sebetulnya, gitu. Baik yang dibuat oleh Undang-Undang Dasar maupun yang dibuat oleh Perda tadi itu, semuanya membebani negara. Yang sebetulnya itulah yang diinginkan inefisiensinya. Tapi setelah reformasi muncul tidak karu-karuan karena ini. Gitu. Mestinya jadi slimming down birokratik, ya. Tapi sekarang jadi fat, bukan slimming lagi, apa gemuk, fat, ya. Malah menggemuk gitu. Ini. Dan ini pun terjadi perbedaan pendapat, ya. Persoalannya adalah ini. Apa yang dimaksud dengan lembaga negara menurut ini? Apakah yang di bawahnya itu yang tidak diatur dengan Undang-Undang Dasar bukan lembaga negara?
apa komisi negara dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara dan di mana kedudukan dan sistem negara Indonesia. Bagaimana potensi konflik lembaga negara yang mungkin terjadi akibat dari beragam fungsi dan kewenangan komisi negara. Ini sebetulnya jadi topik diskusi yang bagus ini. Karena dari diskusi-diskusi yang ada yang selama ini di luaran sana, ya nggak ketemu juga. Ya, sampai sekarang belum ketemu permasalahan tentang banyaknya lembaga-lembaga negara ini. Yang ada adalah pendapat perorangan, pendapat ahli-ahli, ya, yang satu sama lain bisa berbeda. Gitu. Ini kalau Anda mau berbeda dari pendapat ini nggak apa-apa ya. Dan siapa tahu itu jadi novelty. Artinya masih terbuka peluang untuk berpendapat di sini tentang komisi-komisi atau tentang lembaga-lembaga negara yang ada ini. Ya. Dan bahkan kecenderungan sekarang malah liberal sekarang. Ya. Sedikit-sedikit malah dibentuk apa entah namanya apapun namanya. Jadi ada masalah dibentuk lembaga baru apa ya. Kemudian yang apa itu bahkan masing-masing lembaga juga membentuk semacam think tank masing-masingnya itu. Walaupun think tanknya kadang-kadang itu ya diambilkan dari orang-orang yang kadang-kadang kurang jelas itu. Ya. Nah ini membebani juga menggerogoti yang jatuhnya tidak efisien lagi. Ya ini yang perlu jadi perhatian kita semua. Ya. Jangan dikira dengan adanya ini semua selesai, tidak. Ya. Ini justru malah menimbulkan masalah baru yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Ada pertanyaan? Mungkin, Pak. Ya, Pak. Enggak. Ya, ini Amiruddin, Mbak. Yeah. Menarik memang apa yang Bapak sampaikan tadi, khususnya yang di terakhir dalam kondisi ketatanegaraan Indonesia. Yang sekarang ini banyak lembaga negara. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, ada berapa 8 apa 7. Nah, kemudian masalah yang muncul itu, Pak, cuma lembaga negara tersebut diwenangkan untuk membuat peraturan. Nah, itu yang memungkinkan potensi konflik pengaturan atau disharmonisasi pengaturan, dan itu tidak jarang terjadi. Nah, misalkan aturan komisi anak tadi, lalu ada di KPU tentang hak anak dilindungi dari eksploitasi politik, misalkan di pemilu umur 17 tahun sudah boleh memilih, dan seterusnya. Di BNN juga mengeluarkan peraturan tentang narkotika, kepolisian juga mengeluarkan peraturan. Nah, itu yang kadang-kadang pada tataran penegakan hukum itu tarik-menarik, Pak. Nah, adakah solusi yang terbaik, Pak, dalam hal ini? Misalkan ini yang menarik, ini yang permasalahan terakhir ini, komisi negara ini yang bisakah disederhanakan kembali, Pak? Jadi lahirnya reformasi ini menjadi gemuk lembaga-lembaga negara sehingga memunculkan menurut saya masalah yang sampai detik ini memang belum banyak sih sengketa kewenangan. Bahkan mungkin sependek pengetahuan saya belum ada sengketa kewenangan di MK itu. Nah,
ke depan ini seperti KPK dan Polri misalnya terkait korupsi itu juga tarik menarik, juga jaksa juga. Nah ini yang menurut saya adanya pembaharuan, memungkinkan tidak adanya amandemen dasar Undang-Undang Dasar 45 untuk menyederhanakan ini kembali, Pak. Terima kasih. Kalau undang-undang dasarnya, ya yang namanya lembaga negara yang ada dalam undang-undang dasar itu. Ya. Itu masalahnya kan kemudian munculnya tadi lembaga-lembaga negara yang dibuat ya, yang di luar undang-undang dasar ini. Jadi yang perlu dijadikan stressing ya supaya itu lembaga-lembaga negara ini bisa bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu bahwa mestinya ya kalau mau membuat lembaga negara itu ya mungkin dengan undang-undang atau PP ya mungkin sampai di situ aja, nggak perlu sampai ke bawah dibuatnya, sehingga jadi tugas dan fungsi serta kedudukan jadi berbeda-beda. Gitu. Kalau kedudukan berbeda-beda maka akan menimbulkan hierarki juga. Apakah lembaga negara ini pantas disebut sebagai lembaga negara? Gitu. Ya. Jadi atau dengan kata lain sebetulnya di Undang-Undang Dasar, perubahan Undang-Undang Dasar ini menimbulkan lembaga-lembaga negara baru yang sebetulnya yang sebetulnya bukan lembaga negara jadi lembaga negara seperti BI. BI itu kan ada di mana itu di Undang-Undang Dasar ya, BI itu ya. Itu. Undang-undang Pak, Undang-Undang Keuangan kalau nggak salah. Kan disebut juga di BI itu apa itu? Ada kan di Undang-Undang Dasar disebut. BI dan KPU disebut Pak. Bank Sentral, pasal 23. Sentral. Bank Sentral ya itu kan baru itu ya. Ini sebelumnya nggak muncul itu. Sekarang jadi muncul itu. Terus tugas fungsinya apa? Apa bisa disejajarkan? Karena disebut dengan Undang-Undang Dasar, maka apa sejajar dengan DP sama BPK, MK, apa sejajar dengan itu? Nah, tapi kalau dilihat dari tugas dan fungsinya, tidak bisa disejajarkan kadang-kadang. Ini jadi Undang-Undang Dasar sendiri jadi masalah sebetulnya. Ya. Belum lagi nanti kalau diatur dengan undang-undang. Ya. Atau di bawahnya lagi, sampai ke bawah. Maksud saya, ya, pembuatan lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu, ya, itu mestinya tidak serta-merta langsung dibuat. Kalau ada kebutuhan langsung dibuat, tidak seperti itu. Gitu. Jadi dipikirkan matang-matang, ya, dan mana yang bersifat independen, yang mana semi pemerintah dan pemerintah. Dan tampaknya ini independen dan semuanya akhirnya ngomongnya independen tapi semuanya dibiayai oleh pemerintah. Maksud saya tidak semuanya harus dibiayai pemerintah gitu. Diakui tapi tidak dibiayai oleh pemerintah. Gitu. Ya. Tapi kalau semua masuk anggaran ini yang menjadi masalah. Gitu. Yang mestinya ada efisiensi tentang keuangan jadinya tidak ada efisiensi tentang keuangan untuk membiayai itu. Gitu. Karena dianggap sebagai lembaga negara dan pejabat. Semua pejabat itu. Kalau itu dianggap sebagai, yang setahu saya itu jadi pejabat. Itu. Ya. Itu. Jadi yang potensi-potensi, yang pokok-pokok saja, yang sampingan-sampingan itu sebetulnya nggak begitu diperlukan. Gitu. Seperti KP, AI, anak itu apa? Ya, komisi apa? Anak itu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Anak Indonesia misalkan. Ini kan sebetulnya kan itu ada di dalam hak asasi manusia bisa ya diluaskan di situ, perannya diluaskan di hak asasi manusia itu ya. Misalkan hak asasi manusia ya itu ada des anak, ada des perempuan, ya, meja anak, meja perempuan, itu.
des buruh misalkan, ya. Nah, cukup itu aja satu lembaga tapi pakai itu ya, pakai meja-meja atau itu. Nggak perlu membuat lembaga negara sendiri gitu, maksud saya. Sehingga tidak terlalu gemuk ya. Kalau negara tidak slim lagi, itu biasanya jalannya juga sulit ya. Ya, kita hubungkan dengan orang saja, orang gemuk ya, jadi jalannya agak sulit ya Pak Imam ya. Pak Imam mesti pengen kurus itu ya. Sunat pengen kurus. Sudah turun 16 kilo ini. Ya, yang kurus ingin agak gemuk sedikit, tidak gemuk-gemuk gitu loh. Itu Pak Denny ya. Jadi maksudnya jangan sedikit-sedikit kemudian bikin lembaga yang mandiri sendiri gitu loh. Bisa digabung-gabung gitu loh. Tuh. Maksudnya seperti itu. Ya. Mohon izin Pak Tunggul. Monggo, Bu Sofi. Melanjutkan pertanyaan Pak Denny tadi terkait efisiensi komisi-komisi negara. Memang yang kita lihat banyak sekali nih. Memang kita belum melihat selama ini ada sengketa antar komisi negara itu. Tapi kalau kita lihat fungsinya banyak yang tumpang tindih, misalnya lembaga sensor film dengan komisi penyiaran. Nah ini misalnya ada sengketa kewenangan antar komisi negara, ini penyelesaiannya bagaimana dan di mana ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait parliamentary cameraisme tadi, kalau kita melihat memang bentuk parlemen kita ini tidak ada di itu parlemen bikameral atau menurut klasifikasinya Aaron Lipzat itu tidak masuk di dua-duanya. Nah, untuk mewujudkan suatu parlemen yang ideal ini ya, karena kalau kita lihat memang tidak efisien juga, karena MPR itu fungsinya juga bukan joint session, tetapi di sini menjadi suatu lembaga tersendiri yang sangat tidak efisien, karena anggota DPR dan DPD di situ ada pasti karena berdiri sendiri lembaganya, pasti negara akan mengeluarkan DIPA sendiri, jadi ada kantornya sendiri, ada pegawainya sendiri, pasti banyak. Nah ini apakah dimungkinkan kemudian ada penyederhanaan bagaimana idealnya terkait parlemen kita ini, apakah dimungkinkan amandemen UUD 45. Kemudian yang ketiga terkait lagi dengan komisi-komisi negara yang semakin menjamur, apakah ini tidak berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politis tertentu ya. Kalau kita lihat pembentukan komisi negara ini seolah-olah ada suatu pembagian ini ya Pak. Masa? Dari ya biasanya yang mengisi itu banyak dari orang-orangnya, bisa yang itu ada kaitannya dengan jabatan-jabatan politik, sehingga untuk bagi-bagi jabatan lah, mungkin itu. Matur nuwun Pak Tunggul. Ya, penyelesaiannya kalau itu dianggap sebagai lembaga negara ya ke MK. Tapi kalau tidak dianggap sebagai lembaga negara semuanya, ya kalau saya melihat ya cukup di pengadilan saja, itu nggak usah ke MK itu. Kalau ke MK kayaknya tidak bisa Pak Tunggul, karena di situ disebutkan limitatif hanya lembaga negara yang diatur oleh konstitusi. Konstitusi, ya. Iya, yang bisa Ya itu makanya kalau bukan lembaga negara ya menurut saya pengadilan biasa saja, tidak seperti itu. Ya. Tapi kalau itu bukan dengan produknya, peraturan perundang-undangannya, ya berlaku hierarki itu. Hierarki pasal 7 dan pasal 8 ayat 1 itu. Ya. Itu, Mbak. Ya, mungkin ada sengketa cuma nggak melebar gitu aja, mungkin diselesaikan sendiri.
Tapi mestinya kalau saya pengennya ada sengketa sehingga ada apa itu, ada contoh ya, diselesaikan ke siapa ini gitu loh. Mestinya ya. Tapi sayang tidak melebar. Tuh. Kemudian yang kedua, tentang apa, Bu? Tentang Parlemen trikameral itu tadi, Pak. Fungsi MPR itu yang tidak efisien. Ya. Menurut saya sih. Itu kan sebetulnya kan menurut saya dulu itu punya pikiran MPR itu nggak ada saja. Gitu. Sepakat. Ya, nggak ada. Gitu. Karena apa? Sudah degradasi. Mau dijadikan apa itu semacam di Inggris sama Amerika itu juga nggak jelas karena anggotanya MPR kan bukan lembaga tapi perorangan, ya kan? Anggota DPR dan anggota DPD, bukan lembaga DPD dan DPR. Itu saya pernah sempat berpendapat seperti itu. Ya. Nah kemudian ada siapa nanti yang akan membubarkan presiden atau yang akan membubarkan lembaga negara yang disebut dengan presiden itu. Ya. Karena MK hanya memutus saja, tidak bisa mencabut kedudukan presiden. Kemudian muncul suara. Karena itulah dibutuhkan lembaga politik yang namanya MPR. Makanya kemudian tugas MPR dua itu, ya, melantik dan menurunkan presiden itu. Ya. Itu dasarnya karena ada putusan dari pengadilan, yang pengadilan itu hanya memutuskan salah dan tidaknya. Tadi tidak bisa menurunkan pejabat publik. Sehingga tugasnya dua. Nah, pertanyaannya sekarang kalau tugasnya cuma dua, ya hanya itu saja, kemudian untuk apa? Apa tidak ada lain misalkan, ya? Kalau lembaga yang bisa menurunkan lembaga publik ya dipilih aja sebagai lembaga perwakilan rakyat itu yang kemudian ya DPR sama DPD itu yang di-joint-season-kan ya, bukan seperti yang MPR sekarang ini. Tapi faktanya sejak tahun 2011 dengan munculnya Undang-Undang P3 ya, pembentukan perundang-undangan, itu MPR diperkuat lagi. Jadi di hierarkinya muncul TAP MPR. Dan waktu itu di Brawijaya banyak pertanyaan tentang itu. Waktu itu kan kita ada kedatangan tamu dari DPD sama dari Kumham. Kita pertanyakan, tapi nggak bisa jawab juga. Gitu. Makanya sekarang malah ingin membuat GBHN juga ini. Ya. Nggak tahu pendapat Anda, mungkin Mas Imam pernah juga dipanggil MPR ya, ngisi di MPR sana ya, ngisi waktu datang ke sini itu, kalau nggak salah. Jadi saya termasuk terus saya dimintai tentang GBHN itu ya, tapi saya nggak mentol, saya nggak berkenan saya. Kalau saya bisa ngomong, saya nggak ada GBHN. Kalau perlu MPR-nya nggak ada kok, saya nggak mentolong ngomong, akhirnya saya nggak mau datang gitu. Iya betul. Saya juga. Jadi Pak Ali kalau nggak salah datang Pak Ali waktu itu. Ya. Saya juga nggak ngirim tulisan. Iya, nggak mentolo. Ya. Jadi Indonesianya masih muncul ada nggak mentolonya itu. Itu. Memang secara teori memang nggak muncul itu, nggak ada itu. Joint session bukan, ya. Bicameral bukan. Tapi kan ada, kalau kita dengar dari orang-orang, apa nggak boleh ada teori sendiri? Kan ngomongnya begitu. Ya kalau gitu ya monggo aja. Ya mestinya jangan seperti itulah. Gitu. Terus yang ketiga tadi apa tadi? Terkait keberadaan komisi negara yang menjabat, Pak, itu apa sebenarnya bukan karena berhubungan dengan kepentingan politik bagi-bagi kursi jabatan. Karena kita tidak bisa tutup mata ya, Pak. Sekarang untuk masuk di komisi itu apa yang disebut, sering kita dengar apa yang disebut dengan trading influence itu, Pak. Nah, itu yang sangat
mempengaruhi seseorang menjadi terpilih atau tidak dalam suatu komisi tersebut. Ya. Kalau nuansanya tampaknya seperti itu kalau saya melihatnya. Nuansa loh ya, nuansanya seperti itu. Tapi saya tidak bisa mengatakan itu jawabannya itu. Nanti dimarahin sama Mas Denny nanti itu. Jadi nuansanya ya, ada bagi-bagi ya, bagi-bagi pendukung itu intinya. Tampak sekali kalau itu. Ya, maksud saya walaupun bagi-bagi itu ya jangan dibikin baru gitu loh. Bila perlu digabung-gabungkan antara satu dengan lain yang bentuknya desk tadi itu, meja-meja gitu loh. Itu lebih efektif daripada membentuk sendiri. Ya. Itu membentuk sendiri anggarannya lebih besar daripada digabung-gabung itu. Itu, Pak. Pak Tunggul, boleh bertanya lagi? Pak. Halo? Halo, Pak Tunggul, boleh bertanya lagi, Pak? Oke, monggo. Sekali ini ya, tinggal satu ya. Ya. Ini agak sedikit menyimpang, tapi ada apa namanya musik juga, Pak, dalam pikiran. Dalam pasal 4 Undang-Undang 45, Presiden dan Wakil Presiden itu menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, itu jelas dikatakan sana. Nah, sejalan dengan itu pasal 9 ayat 1 ada bunyi sumpah Presiden yang memegang teguh, salah satunya memegang teguh Undang-Undang Dasar. Nah, sementara kita ketahui bersama banyak undang-undang yang dibuat oleh Presiden bersama DPR itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu terbukti secara sah dan meyakinkan, Pak. Judicial review itu. Nah, pertanyaannya, apakah alasan itu bisa mengatakan bahwa Presiden itu bisa di-impeachment, kan? Karena dia sudah melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, demikian, Pak. Ya. Kalau menurut PP-nya HAM-nya Muhammadiyah, ada 121 undang-undang yang bertetangga dengan Undang-Undang Dasar itu. Ya. Dan itu satu persatu mau diajukan judicial review itu. Ya. Tapi apakah itu undang-undang berdasarkan pasal 5 tadi ya? Harus menurut Undang-Undang Dasar, ya kan? Pasal 4, Pak, pasal 4. Pasal 4 ya. Tapi masalahnya begini, Pak Denny. Ya. Kalau pasal 4 itu yang diberlakukan, itu adalah Presiden sendiri yang melakukan. Undang-undang itu dibuat bukan oleh Presiden, tapi DPR. Sehingga mekanismenya melalui Mahkamah Konstitusi. Ya. Beda kalau undang-undang itu dibuat oleh Presiden sendiri. Itu bisa melanggar Undang-Undang Dasar, berarti dia bisa diberlakukan pasal 4 ayat 1. Jadi untuk ini tidak bisa dilakukan karena joinnya antara DPR dengan Presiden. Bahkan lebih pada DPR-nya, bukan pada Presidennya undang-undang itu. Ya. Undang-undang dibuat oleh Presiden, oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Gitu. Kalau maaf Pak, kalau seandainya Perpu itu dalam masa berlakunya ternyata itu di judicial review, misalkan ada beberapa Perpu boleh dibiarkan karena secara material Perpu adalah undang-undang. Nah, kalau itu terbukti Pak, itu kan Perpu dibuat oleh pemerintah, kepala pemerintah Presiden. Apakah itu bisa juga misalkan? Kan Perpu ada pasalnya sendiri, pasal 22 itu. Ya, pasal 22. Presiden berhak membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan mendesak. Ya kan? Dan itu hanya berlaku 6 bulan. Ada limit waktunya. Setelah itu kan dibawa ke DPR juga. Gitu. Artinya, pasal 4 tadi itu, ya, itu kan bersifat umum. Ya. Pasal 22 bersifat khusus, ya. Kalau dihubungkan dengan konflik norma itu, maka yang dimenangkan adalah leg spesialisnya. Gitu. Jadi tidak bisa itu. Ya.
Ya, gitu ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sampai minggu depan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan aja kalian ya. Satu. Nggih, matur nuwun Pak. Oke, matur nuwun Pak Tunggul. Nuhun Pak.